Oke, ada yang nanya pendapat gue tentang Coldplay. Pendapat gue tentang Coldplay, dia adalah band yang bagus sih menurut gue. Dia band yang bagus. Hitsnya banyak banget. Dari mulai albumnya yang lama sampai albumnya yang sekarang tuh hitsnya konsisten. Biasanya kan kalau band-band itu kan kalau awal ada one hit wonder gitu istilahnya. Jadi dia baru keluar ngasih hits, baru abis itu setelah itu agak menurun, pamornya menurun hilang. Coldplay enggak. Coldplay dari mulai dia Yellow, abis itu Flop, abis itu Fix You, abis itu wah gila dia bagus-bagus banget. Ada Viva La Vida, ada Up and Up, ada Hymn of the Weekend, ada Sky Full of Star, bahkan dia kolaborasi sama BTS, My Universe, kolaborasi lagi sama Selena Gomez. Dia tuh ngikutin warna musik zaman sih menurut gue, dan gak semua band bisa melakukan itu. Dia menyesuaikan diri dengan warna musik yang ada di zamannya dari tahun ke tahun dan sukses terus. Gila, Coldplay keren banget. Ikut pawai timnas enggak? Karena kan udah banyak orang yang datang sekarang. Apa itu menunggu lagi? Dan gue cukup ngasih selamat aja buat timnas Indonesia karena udah menang lawan Thailand. Mending Coldplay mainnya di Bali. Kita sih mending di Jakarta sih. Biar orang-orang itu tahu bahwa Indonesia tuh mereka tidak mewakili suara Indonesia. Sebenarnya mereka mau menolak Coldplay nggak apa-apa ya, buat hak mereka. Tapi ya kalau mereka lagi sendiri aja tidak mewakili. Tanggapan lo soal BTS? Ini BTS apa? Boy band? Kenapa gue tiba-tiba harus memberikan tanggapan terhadap BTS banget? Upload video lucu Flix lagi dong, videonya udah ditonton semua. Sabar, kita lagi syuting. Nanti lo tungguin aja, pasti nanti dia kan uploadnya berkala, sama kayak YouTube aja, cuma bedanya ini lebih premium. Menurut lo vokalis Coldplay LGBT nggak? Enggak, Chris Martin kagak, dia udah nikah cerai. Lo pakai HP apa, Cok? Speakernya aneh. Nggak ada, ini karena gue taruh begini jadi speakernya ketutup. Suara gue kecil ya? Lagi yang nanya nih. Jelas nggak suara gue? Ada yang nanya tanggapan gue sama 212. Menurut gue 212 malah ya cuman jadi 212 aja. Hak masyarakat untuk mengungkapkan pendapat itu dijamin oleh negara. Jadi menurut gue mereka ya cuman mengungkapkan pendapat. Itu bagian dari kebebasan berekspresi, bahwa mereka tidak mendukung ya boleh-boleh aja, tinggal nggak usah beli tiketnya. Cuman sih kalau mereka mau ngepung bandara sih agak why ya. Itu sih kenapa harus mengepung bandara. Tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa, kita harus menghormati mereka sebagaimana mereka juga harus menghormati kita. Yang nggak setuju sama mereka, gue sih nggak setuju. Tanggapan lo soal kelompok yang akan mengepung Coldplay di bandara? Ya itu tadi, ke bandara mah masa ngepung doang, naik pesawat dong. Paman tahu Baby Metal? Tahu gue, tapi gue nggak tahu lagu-lagunya. Tapi gue tahu. Gue tuh tahu Baby Metal tuh bahkan sebelum dia collab sama Bring Me The Horizon, gue udah tahu. Gue cuma tahu ada sekelompok cewek-cewek 3 kalau gue nggak salah. Dia nyanyi lagu metal, tapi kayak pakai nuansa-nuansa imut kayak JKT48 gitu. Tapi lagu backgroundnya metal gitu. Keren. Cuman gue nggak tahu lagu-lagunya. Habis itu kalaupun gue tahu lagunya, gue paling tahu cuma satu lagunya dia yang featuring sama Bring Me The Horizon, yang Slayer. Dan ngomong-ngomong soal Bring Me The Horizon, gara-gara lo bawa baby metal, katanya
Bring Me The Horizon juga pengen datang ke Indonesia ya. Mudah-mudahan sih dengan datangnya Coldplay, dan kalau nanti Bring Me The Horizon juga jadi datang ke Indonesia, mudah-mudahan ini jadi pintu untuk ngebuka band-band lain dan artis-artis lain untuk datang ke Indonesia, supaya kita tuh ramah gitu loh sama dunia internasional. Kita gak bisa memaksa dunia internasional tuh untuk ikutin kita, tapi kadang kita yang harus bisa fit in sama pergaulan dunia internasional. Kalau buat gue sih kayak gitu. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, gue nggak peduli. By the way, Oliver Sykes, BMTH, pro LGBT. Ya, gimana? Bang, pilih nginep sama Chris Martin atau sama Jennie Blackpink? Waduh, dua-duanya bukan tipe saya tuh. Bang, sama Guru Gembul nonton di mana? Di Lucuflix. Bang ini. Bang, masih di Surabaya. Sudah pulang? Gue udah pulang, man. Kemarin gue di Surabaya dari mulai tanggal 15, 16, 17. Review kota Surabaya sama Chef Arnold, sama Bobon, sama Firza, sama Dono. Kita review kota Surabaya, kontennya lucu banget. Paling tidak buat gue ya. Sebentar lagi bakal di-upload, kayaknya minggu depan mungkin, atau 2 minggu lagi. Tungguin aja di channel Chef Arnold. Kita bakal mereview Surabaya dengan se-real mungkin. Dan buat teman-teman nih, gue Chef Arnold, Tretan Muslim sama Bobon, itu bikin konten review kota. Apa sih konten review kota? Kita jalan-jalan ke kota-kota yang mau di-review. Terus kita nilai secara jujur fasilitas yang ada di sana gimana gitu. Kemarin Surabaya secara in general sih, walaupun ada beberapa yang harus diperbaikin, tapi Surabaya in general itu kotanya bagus banget sih. Ternyata banyak hidden gem yang gue nggak tahu, yang ternyata di sana tuh keren. Jadi buat kalau kalian di sini ada orang Surabaya, gue respect, kota kalian keren, man. Wali kotanya juga asik gitu. Nah, mungkin ada saran kira-kira kota apa yang bakal gue review lagi nih? Bang, lu bewok ntar disangka teroris. Enggak dong. Saya nggak, kalau misalnya gue karena bewok gue juga masih tipis. Kalau misalnya nanti gue tiba-tiba ada teroris ya, langsung gue tunjukin aja playlist gue. Tidak, saya dengar Coldplay. Teroris tidak mungkin dengar Coldplay dong. Nah, gitu aman kan. Pras Teguh ngajak ke PWK. Ayo aja gue, San. Review kota Bekasi. Menarik. Apalagi, kota mana lagi kira-kira yang menarik untuk direview? Ada Pras ya? Ayo Pras, ayo boleh gue kalau ke PWK. Ya, ayo boleh. Boleh di PWK, ayo Pras. Saya kan sama Anda tinggal ngechat saya. Saya mah pasti mau-mau aja. Depok. Gini loh, biasanya kan Pras orang Depok tuh. Gak tau deh, Pras lo KTP lo masih Padang gak? KTP lo masih Padang gak, Pras? Lo kan udah tinggal di Depok. Pras tuh, orang Depok. Gue juga orang Depok. Gimana ya bilangnya Depok ya? Depok sih kalau untuk tinggal sendirian, untuk tinggal gitu aja, untuk tempat istirahat, datang, makan, tidur, oke tempatnya. Tapi kalau untuk hal-hal lain sih kayaknya kalau ada kota yang lain, ini gue loh, KTP gue Depok loh, kalau ada kota yang lain sih mending gue review kota Cilegon. Waduh. Review Aceh. Waduh. Review Petamburan. Gini, Petamburan tuh nama daerah, bukan kota. Petamburan tuh ada di Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya mau Petamburan ya kita review Jakarta. Petamburan jadi salah satu dari bagian Jakarta gitu. Bangsat Pras, Depok adalah dimensi. Anjing. Tapi valid karena Pras orang Depok, gue juga orang Depok gitu. Jadi
tuh punya sejuta cerita lah tentang keunikan kota Depok. Kita ngobrolin itu aja, Pras, nanti di PWK, Pras, tentang suka duka menjadi warga Depok. Yang pasti lebih banyak sukanya dong. Iya dong. Masa di Depok tidak lebih banyak duka? Tidak. Depok tuh gini loh, sewadah-wadahnya kalian memandang kota saya ya, kota Depok ya. Ini satu hal yang mau gue kasih tahu ke kalian semua. Gitu-gitu, Depok tuh memberikan senyum dan memberikan tawa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu ibaratnya udah setara dengan menghibur masyarakat Indonesia. Jadi dengan kelakuan-kelakuan orang-orang di Depok ya, beberapa orang-orang di Depok itu kan memberikan hiburan buat masyarakat Indonesia. Itu tuh udah, kalau pinjam istilah orang beragama, itu udah pahala dengan caranya caranya sendiri loh, maksud gue loh. Kalau nggak ada Depok, coba lo bayangin, kurang berwarna Indonesia. Paling didominasi oleh keanehan sebagian dari orang Madura doang. Teman saya tuh yang satu tuh kan, itu kan warganya ada yang kena alpot gede banget, ada yang nari di semak-semak di atas galon. Itu didominasi itu. Depok datang sebagai penyeimbang untuk menunjukkan bahwa Madura, keanehan bukan hanya milik Anda. Gitu. Jadi Depok ini adalah menjaga status quo supaya kita bisa mendapatkan sumber hiburan yang menarik. Karena buat gue, kalau ngomong absurd ya, Depok tuh nomor 1 di Indonesia. Kediri, boleh Kediri. Indramayu, boleh. Coba nanti gue cek namanya. Medan nih tempat nenek moyang saya. Coba nanti. Review Virgon, kenapa gue suruh review Virgon? Goblok. Kalimantan gue tertarik sih. Gue tertarik pengen review kota Kalimantan sih. Review Cikarang. Kapan giveaway tiket Coldplay? Di momen ini ya, tiket Coldplay itu levelnya tuh setara dengan sertifikat rumah. Orang tuh sekarang tuh kalau udah punya tiket Coldplay itu punya hak untuk nyombong, karena memang satu, dapetinnya susah banget, dan susahnya tuh sesusah itu. Karena kemarin aja, gue nggak tahu info terbaru ya, karena kemarin aja orang yang waiting list di websitenya untuk beli tiketnya, terlepas dari harga tiketnya itu 11 juta, 5 juta gitu, itu 500.000. Ada 500.000 orang yang waiting list di pre-sale-nya doang loh. Ya, waiting list di pre-sale untuk beli tiket yang harganya 11 juta, 5 juta ke atas gitu. Gila nggak? Gila banget, men. Ini ada war ticket lagi, gue nggak tahu war ticket yang selanjutnya itu gimana. Tapi ini masih pre-sale. Nanti juga ada harga reguler, tapi menurut gue harga reguler juga pasti digas sih. Makanya gue juga bingung. Kayaknya di Indonesia nggak ada yang miskin dah kalau pada mampu beli tiket, atau mereka memaksakan diri dengan dengan pinjol atau ngutang atau gimana, gue nggak tahu sih. Tapi menurut gue, misalnya ada yang bilang nggak usah beli tiket Coldplay lah kalau masih ngutang, misalnya ada yang ngomong kayak gitu ya. Ya menurut gue nggak ada yang salah sih sama ngutang, asal lu tahu lu ngutang untuk apa gitu. Kalau lu ngutang untuk hal-hal yang bersejarah buat diri lo, it's okay, dan pastiin lo bisa bayarnya juga. Kalau lo cuma ngutang tapi nggak bisa bayarnya sih, lo bangsat. Tapi kalau lo udah memanage bahwa gue bisa kok, gue utang nanti gue bisa kok, udah gue hitung gue bisa bayar nyicil per gini aman, it's okay, lakukan gitu. Review Madura, tanya Tretan Muslim dah. Review Bekasi, lucu banget, dari Aan Proborianto. Coldplay datang cuma sekali,
utang pinjol bisa kita tinggal lari. Anda mah sampah kalau kayak gitu. Coldplay kalau manggung di Depok jadi Hotplay. Waduh. Review Banjarmasin, gue menarik sih. Oke. Kayaknya mungkin nanti Kalimantan akan masuk ya. Tapi mana kotanya gue belum tahu. Sama yang menarik adalah kayaknya kota selanjutnya ada kemungkinan besar kita akan mereview Singkawang. Singkawang tuh kotanya si siapa namanya itu? Bobon, kotanya si Bobon. Ezra, kenapa Anda nonton live saya? Gimana sih lu? Lu kagak kerja bagi-bagi? Ezra, Anda tuh ini loh, pilar komunitasnya masyarakat Yahudi Indonesia loh Anda loh. Anda lo dicontoh loh sama banyak anak muda tuh look up ke Anda loh, Mas Ezra loh. Kalau Anda nonton live saya ini kan musuh masyarakat. Itu bisa merusak reputasi Anda, Mas Ezra, tolong. Jok Parkinson dong, Bang. Bangsat. Oke. Ini ada request. Dia minta gue jokes Parkinson. Jadi saya kan gue lagi live nih. Nih jokes Parkinson nih. Ya. 1, 2, 3. Tuh, jokes Parkinson. Jadi saya tangannya getar-getar gitu. Jadi kameranya goyang-goyang. Review gedung Kominfo. Ini gue review kota, bukan review gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya gue review gedung ke Kemenfo, tidak ada orang sedang di KPK. Bang, kasih cuaks, Bang. Apaan sih goblok? Kenapa gue harus cuaks? Bang, lo nge-vape nggak? Gue mau kirim nih. Ya, gue sebenarnya nge-vape sih antara iya dan enggak. Terima kasih. Review Dani Aditya lempar lembing. Review tempat rehab. Apa nih? Pagi-pagi mabok apa Bang Coki? Enggak mabok. Gue tuh emang suka minum alkohol, tapi gue minumnya bertanggung jawab. Kalau pagi-pagi gue gak mabok lah. Gue minum whisky nih. Bang, tiket kategori berapa? Rahasia. Parkinson bisa sembuh gak? Nah, gue gak tahu. Gue bukan dokter, jadi gue gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya tentang medis. Bang, nyanyi The Scientist dong. Anjing, kenapa gue tiba-tiba harus nyanyi? Bang, yang borong tiket Coldplay adalah anggota FPI. Ada Dono nih, yang punya Surabaya nih, gokil. Dono Pradana, legend, corong suara anak muda Surabaya. Dono Pradana, salah satu konten kreator komedian yang saya respect karena berani menyuarakan ide-idenya dan menyuarakan suara masyarakat tentang Pemkot. Gokil Dono Pradana. Dan dengan konten sangarnya Bondowani. Dan sekarang Dono Pradana sudah merambah ke dunia film ya. Dia juga sudah aktif menjadi aktor web series Lara Ati. Dia juga udah jadi cameo film atau bahkan supporting actor film di mana-mana. Gokil Dono Pradana. Gokil. Ini ada dari Favovey. Siapa nih namanya nih? Saya mendukung PA212. Mantap. Terus stop, puji terus. Enggak, bangsat. Udah cukup. Cukup. Dipuji ketagihan, goblok. Bang Coki, dapat tiket Coldplay-nya enggak? Enggak salah lagi.
Bang, apakah ormas yang nggak setuju Coldplay di Indo, apakah mereka penggerak Bring Me The Horizon? Waduh. Kenapa ada yang ngomong Dono Pradana Bandar Togel? Bangsat, kenapa Dono Pradana Bandar Togel? Kenapa ada yang bilang Dono Pradana D-nya Jancuk? Jancuk tuh emang bukannya pakai J ya? Oh, D. Oh, gue kira Jancuk tuh pakai J. Ada Indra Frimawan. Halo Indra. Komedian ini dia komedian absurd, gokil Indra Frimawan mah. Bang, tanggapan lo, punya uang 8 triliun beli apa, Cok? Waduh, gue kalau punya duit 8 triliun ngapain ya? Yang jelas sih gue